Selamat pagi. Pagi. Saat ini kita kembali memasuki masa Prapaskah. Masa ini adalah masa persiapan bagi umat Tuhan untuk menyongsong perayaan Paskah dengan lebih menghayati imannya secara pribadi, yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu sebagai inti iman Kristen. Marilah kita membuka kehidupan kita dan meresapi dengan sungguh iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Padamkanlah nafsu diri kita, sehingga Kristuslah yang berkuasa atas hati dan hidup kita. Berpalinglah dari segala kenikmatan dunia. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Berpalinglah dari ambisi dan keserakahan. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Berpalinglah dari harta dan kekuasaan. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan, pemulihan, dan keutuhan diri dalam Kristus. Kiranya hidup kita diperbarui saat ini, terpujilah Kristus. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak kami.
Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus, dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Secara tradisional, Prapaskah ini merupakan persiapan penyesalan orang percaya melalui doa, penyesalan, pertobatan, pemberian sedekah, dan mengingkari diri. Tujuan ini lebih ditekankan saat memasuki masa perayaan tahunan Pekan Suci, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Ada 40 hari dalam masa Prapaskah yang ditandai dengan berpantang dari makanan dan kenikmatan dan sikap penyesalan lainnya. Hal ini merujuk pada peristiwa yang dicatat di kitab-kitab Injil Sinoptik bahwa Yesus Kristus berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya di padang gurun sebelum memulai pekerjaannya, di mana ia dicobai oleh iblis. Banyak orang berpikir bahwa kesengsaraan Yesus dimulai dari Yudas. Tanpa Yudas, Yesus mungkin tidak akan mati di salib. Namun benarkah Yudas yang menyebabkan kisah penyaliban Yesus? Atau Yudas menjadi alat Allah untuk menyatakan kasihnya kepada dunia? Bila Yudas adalah alat Allah, mengapa Allah tega memakai Yudas sehingga Yudas menyesal begitu rupa dan mengakhiri hidup dengan cara yang begitu mengenaskan?
Sahabatku yang paling karib di surga rumah tinggalnya, di jalannya benar dan baik, kerjanya jujur selamanya, yaitu Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Manusia terombang-ambing, tetapi Yesus tak pernah. Di malam hari ku terbaring di dalam perlindungannya. Ku tahu Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Di dunia orang jual kasih, menghitung laba ruginya. Ketika tiada untung lagi, tak jarang sirna kasihnya. Tetapi Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Nyawanya pun direlakannya, supaya aku ditebus dan dosaku dihapuskannya dengan darahnya yang kudus. Ya Yesus, Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam keyakinan akan anugerah dan pengasihan Tuhan, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mengaku secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami, manusia yang berdosa ini. Berkali-kali kami menggadaikan iman demi harta dan kesuksesan. Integritas sebagai murid Kristus kami letakkan di belakang demi tercapainya tujuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami hidup sebagai murid-Mu. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Yesus
Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaanmu yang kudus di negeri Bapa. Tuhan melihat sampai kedalaman hati dan hidup kita. Pengakuan dan permohonan kita yang tulus berkenan di hadapannya. Maka dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita menyambut anugerah Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat Tuhan, kalau kita sudah mampu untuk berdamai dengan sesama, maka melalui kasih karunia Allah, kita akan diteguhkan untuk melawan godaan dalam kehidupan kita. Lawanlah godaan. Kau tambah teguh
dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Persembahan angklung Hosiana.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Adapun nas Alkitab yang mendasari dari Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25 yang nanti akan disampaikan melalui sebuah drama. Mari kita berdoa. Di minggu ungu yang pertama ini Bapa, kami hendak merenungkan ulang tentang sebuah penderitaan yang teramat sangat. Yang Engkau sendiri Allah rasakan itu di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Pribadi yang menderita. Dan tak ada pribadi lain di atas muka bumi yang pernah mengalami derita sampai seperti itu. Tetapi kami boleh memahaminya bahwa derita itu tak lain dan tak bukan adalah kasih yang besar. Kasih yang dalam dari Bapa atas kami semua. Karena itu biarlah kisah penderitaan ini membangkitkan sebuah sikap yang muncul dari sebuah kesadaran bahwa Tuhan begitu amat mengasihi kami, dan biarlah kasih yang besar itu tidak kami sia-siakan di dalam hidup ini, tetapi boleh menjadi kekuatan untuk mengubah diri dan hidup kami di hadapan Allah, dan kami juga didorong untuk hidup di dalam kasih-Mu itu. Karena itu berkatilah agar firman yang disampaikan, khususnya melalui sajian drama dan khotbah, sungguh membekali kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin taat dan makin setia kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Uang 30 perak. Aku akan mencari cara untuk menyerahkannya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Di mana Engkau kehendaki kami untuk mengadakan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan sampaikan kepadanya pesan guru, waktuku hampir habis. Di rumahmu lah aku akan mengadakan perayaan Paskah dengan murid-muridku." Kemudian murid-muridnya pergi seperti yang telah diperintahkan dan menyiapkan makan Paskah. Sebentar lagi akan tiba waktunya. Ia memiliki kuasa. Ia pasti dapat melampauinya.
Engkau akan membukakan jalan baginya. Caramu sudah tepat. Memang seperti itulah harusnya engkau. Demi langit dan bumi, engkau akan menyadarkan seluruh umat. Tidakkah engkau takut? Dia yang disebut Yesus telah mengetahui semuanya. Dia telah mempersiapkan ini semua. Keputusanku sudah tepat. Aku tidak meragu lagi. Inilah harga yang seharusnya aku dapatkan. Aku telah sabar dan hidup dalam kesederhanaan. Saat ini semua akan berubah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih, mereka berkata satu dengan yang lain kepadanya, "Bukan aku Tuhan, bukan aku Rabi, bukan aku." Anak manusia memang akan pergi seperti apa yang telah tertulis tentang dia. Namun celakalah orang yang oleh karenanya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik apabila ia tidak dilahirkan. Yudas yang menyerahkannya menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Engkau telah mengatakannya. Pergilah dan perbuatlah sesuai dengan rencana. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada sesuatu yang tidak biasa dalam sebuah perjamuan makan, dalam hal ini perjamuan Paskah. Yesus mengatakan sesuatu yang tidak logis, tetapi memang harus dikatakan. Biasanya orang makan yang diucapkan adalah apakah enak makanannya, mau tambahkah atau sudah cukupkah.
Tapi dalam kesempatan itu Yesus mengatakan sesuatu yang membuat situasi menjadi gaduh, menjadi kacau. Ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Ada seorang di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Rasanya itu bukan pernyataan meja makan. Tapi seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus selalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan hal yang serius. Sontak para murid saling memandang satu dengan yang lain dan saling memastikan diri, bukan aku Tuhan. Kata sebagian besar dari murid-murid itu. Cuma satu yang berbeda. Yudas, anak dari Simon Iskariot, mengatakan, bukan aku Rabi. Yang lain mengatakan, bukan aku Tuhan. Dia mengatakan, bukan aku Rabi. Sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus makin mengerucut. Yesus menampilkan lagi satu tanda. Orang yang makan satu pinggan, satu piring besar dengan aku, dialah. Makin jelas bahwa si penyerah atau si pengkhianat itu ada begitu dekat dengan yang akan dikhianati. Orang yang duduk satu meja, orang yang makan satu piring. Dan itu perih. Dikhianati oleh orang yang dekat, dikhianati oleh orang yang dianggap mengasihi, jauh lebih sakit ketimbang dikhianati benar-benar oleh penjahat. Saudara, ketika Yudas mengatakan bukan aku Rabi, langsung to the point Yesus mengatakan, engkau mengatakan itu. Atau dengan kata lain Yesus mengatakan, dari cara kamu menyebut aku yang berbeda itu, semakin pasti engkaulah orangnya. 3 tahun saudara Yesus bersama dengan Yudas. Dan mungkin selama itu juga hati Yesus cukup tertekan oleh situasi ini. Dan ada banyak kesempatan dipakai oleh Yesus sebagai wujud dari kasih Allah untuk memulihkan, mengembalikan, menyadarkan, mendekatkan lagi Yudas kepada dirinya. Tetapi sepanjang kesempatan itu tak satu pun yang ditanggapi secara positif oleh Yudas sampai akhirnya. Engkau sendiri yang mengatakan itu. Lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan. Pergilah. Dan benar, tindakan Yudas pergi berarti Yudas tetap setuju dengan pendiriannya, Yudas tetap komit dengan kemauannya. Itu berarti Yudas bukan lagi bergandengan, tapi berhadapan dengan Yesus, Sang Rabi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Yesus dinubuatkan akan mengalami derita. Derita yang sangat tragis. Yang tidak pernah ada seorang pun pernah mengalami derita sampai kayak begitu. Sejak lama itu sudah dinubuatkan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ini adalah rencana Allah. Tetapi saudara, itu sebagai sebuah konsekuensi. Sebenarnya penderitaan itu sebagai sebuah konsekuensi. Karena Yesus itu taat kepada Sang Bapa. Seandainya dia tidak taat, yakin dia tidak menderita. Yakin kalaupun dia mati, ya mati di ICU, bukan di atas kayu salib. Kalau dia tidak taat, yakin dia mati karena usia lanjut. Ketaatan kepada Sang Bapa, resiko dan konsekuensinya jelas. Yesus harus menderita, bahkan harus mengalami kematian tragis. Jadi kalau Yesus menderita dan mati seperti itu jelas sebabnya. Karena khotbah-khotbahnya yang bikin sakit hati banyak orang. Karena cara hidupnya yang menyinggung banyak orang. Karena prinsipnya kepada kerajaan Allah yang mengkritik kerajaan-kerajaan dunia. Dan seterusnya. Jadi penderitaan itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit.
Bukan nasib sial bagi Yesus, tetapi memang ada konsekuensi dari cara hidup, dari pendiriannya, dari komitmennya. Lalu di mana posisi Yudas di dalam rencana atau di dalam nubuat akan penderitaan ini? Memang saudara, kalau kita mengingat kisah ini, maka banyak orang berpikir gara-gara Yudas. Yesus sengsara, Yesus mati, dan Yesus jadi juru selamat. Bahkan sempat ada yang mengatakan sebenarnya Yudaslah juru selamat itu. Karena dia yang membuat Yesus menjadi mati, lalu dunia terselamatkan, dan seterusnya. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa derita dan kematian Yesus adalah nubuat, ada dalam rencana Allah, ya. Tetapi firman tadi mengatakan celakalah. Celakalah. Bahwa kita sebagai orang Kristen itu hidup dalam derita, ya. Itu udah panggilan, siapa yang mau jadi Kristen tapi gak mau menderita, ya seperti beli duren gak mau sama baunya, sesuatu yang mustahil. Tapi celakalah yang menimbulkan derita itu. Sehingga rencana Allah terhadap derita dan kematian Yesus berdekatan dengan tanggung jawab manusia, dalam hal ini adalah Yudas. Sebenarnya sesuai yang dikasih Tuhan, Yesus itu adalah perwujudan dari kasih Allah. Dan kasih Allah itu bermuara pada satu titik. Aku tidak menghendaki seorang pun binasa oleh karena dosa. Aku tidak menghendaki itu. Karena itu Allah sampai rela mengorbankan apapun supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Tetapi kalau pada akhirnya ada yang memilih untuk binasa, Allah tidak pernah memaksa seseorang. Kalau memang engkau telah berpikir begitu, pergilah dan lakukanlah apa yang engkau mau perbuat. Lalu Yesus tidak menahan Yudas ketika Yudas melangkah keluar pada malam itu. Keluar malam itu berbahaya. Tempat gelap itu berbahaya. Rancangan-rancangan jahat ada di tempat gelap. Ada di tempat-tempat tersembunyi. Ada di tempat-tempat di mana mata tidak pernah bisa melihat. Dan di tempat gelap itu, berapa engkau mau bayar aku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ada sikap dari yang dikuasai oleh kegelapan di dalam diri Yudas, sehingga dia mengambil keputusan untuk mendatangkan derita bagi Yesus. Tadi dipertunjukkan dengan melempar-lempar 30 keping uang perak itu. Ya bisa saja saudara itu menjadi motif kenapa Yudas memilih untuk meninggalkan Yesus. Kita tahu Yudas terhadap uang tuh rada hijau matanya. Waktu ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, Yudas protes. Coba dia sendiri yang protes. Ngapain mau boros-boroskan, itu kan mahal, mendingan buat orang miskin. Itu kepedulian Yudas. Orang miskin dibawa-bawa padahal dia yang mau itu. Bahkan konyolnya dalam tanda kutip, Yesus itu menempatkan Yudas sebagai bendahara. Padahal berkali-kali kedapatan dia nilep uang kas. Jadi urusan uang rada beda yang satu ini. Tapi banyak dengan kesamaan-kesamaan pada orang-orang zaman sekarang. Soal uang bisa saja itu bisa menjadi pendorong, materi, kekayaan. Ya, bahkan Yudas sadar atau tidak sadar, dia rela melakukan perbuatan sekotor, sekeji apapun yang penting dapat uang. Lalu dia terima. Tinggal dia merancang apa yang akan dia lakukan. Karena dengan catatan jangan ribut-ribut. Ya,
Mereka yang menyuruh juga tahu bahwa itu punya resiko. Atau juga bisa dimotivasi oleh satu keinginan atau harapan yang tidak terpenuhi. Yudas itu saudara, dia salah seorang dari kaum Selot. Kaum Selot itu kelompok radikal. Kelompok keagamaan yang radikal. Yang selalu pasang badan untuk melawan, angkat senjata terhadap Romawi. Sepertinya di dalam kepala orang seperti Yudas itu cuma ada martil sama golok untuk menghancurkan. Jadi dia orang yang temperamennya tak terkendali, orang yang kasar, orang yang mengerikan. Seperti beberapa kelompok yang cukup mengerikan kita. Sehingga saudara dikasih Tuhan, Yudas berharap bahwa Yesus bisa menjadi pemimpin gerakan radikal ini. Gerakan nasionalis yang menentang Romawi. Tapi semakin kesini Yudas makin melihat rasanya nggak sejalan harapan dia dengan Yesus. Mestinya Yesus berkuda, bukan berkeledai. Mestinya Yesus gagah perkasa dan berang, bukan lemah lembut dan apa. Sehingga harapan yang tak terpenuhi plus dengan cinta uang bisa makin jadi. Atau ada bisa juga Yudas melakukan itu oleh karena Yudas ingin menunjukkan kepada para lawan siapa Yesus ini. Dengan cara mendadak dan menurut rancangan Yudas, Yesus dipertemukan dengan langsung pada lawannya. Sehingga Yesus diharapkan dapat melakukan satu tindakan yang luar biasa yang membuat melotot para lawan-lawannya. Lalu dengan cara diserahkan, setelah itu tinggal Yudas melihat dari jauh. Biar tahu sendiri lawannya ketika sudah berhadapan muka dengan Yesus. Akhirnya tidak ada reaksi yang diharapkan oleh Yudas. Akhirnya sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mungkin itu akumulasi, penjumlahan sehingga menjadi motif kuat untuk Yudas meninggalkan Yesus, bahkan mengkhianatinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik nubuat Allah akan penderitaan Yesus, ternyata ada tanggung jawab, ada sikap, ada kejahatan di dalam nubuatan itu. Ya, memang tidak sepenuhnya bisa kita pahami, saudara. Ada misteri-misteri yang kita nggak bisa selami. Karena Yudas juga sudah sejak awalnya diketahui akan menjadi pengkhianat Yesus. Tetapi yang jelas bahwa semuanya itu dimotivasi oleh sesuatu yang memang tidak sejalan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah rancangan Yudas itu terpenuhi, dia mencium ciuman ciuman maut itu, lalu orang-orang para imam dan juga imam-imam kepala dan pentolan-pentolan Yahudi menangkap Yesus. Ya sudah, Yudas berasa keinginannya terpenuhi, terwujud, terpuaskan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yudas bukan pelaku tunggal. Model kayak begitu pasti ada aktor intelektual di belakangnya, itu pasti. Para imam, tokoh-tokoh Yahudi, itu sudah sejak lama nggak pernah akur kalau ketemu Yesus. Dan satu-satunya tujuan mereka adalah menyingkirkan Yesus bagaimanapun caranya. Sampai pada akhirnya dia menemukan cara yang cukup efektif. Bagaimana bisa memanfaatkan Yudas ini.
Karena itu ketika Yudas bertemu dengan mereka dan ketika mereka menawarkan 30 keping uang perak, Yudas deal, setuju dengan itu. Walaupun mungkin Yudas tidak sadar, dengan Yudas setuju dengan pembayaran itu berarti Yudas sah masuk dalam rencana dan keinginan jahat mereka. Dan baru ketahuan saudara ketika Yesus ditangkap dan Yudas mendengar Yesus dihukum mati. Mungkin Yudas tidak membayangkan sampai setragis itu. Begitu mengejutkan, seolah-olah dia disambar petir. Penyesalan yang hebat, merasa diri bersalah dengan rencana ini, sehingga melalui dia dan dengan dia mau diperalat, rabi yang tak bersalah ini harus mati secara tragis. Ya, dia datang kepada para imam, kepada para pentolan yang dia anggap harusnya bertanggung jawab. Lu harusnya bertanggung jawab, saya nggak bisa tidur dengan ini. Kamu membuat saya gelisah, kamu membuat saya frustrasi, kamu harus bertanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh para imam ini? Itu urusanmu, aku gak mau tahu. Itu urusanmu, urus sendiri. Aku gak mau tahu, jangan ajak bawa-bawa aku. Ya, tujuannya udah terpenuhi, dibuang sudah. Siapa sih Yudas, cuman rakyat kecil. Kalau sudah diperalat dan alatnya itu sudah berjalan berfungsi dengan baik dan tujuan tercapai, ya sudah. Uruslah urusanmu. Kamu menyesal, kamu frustrasi, kamu merasa bersalah, berdosa, itu urusanmu, bukan urusanku. Berharap Yudas bisa mendapatkan ketenangan dengan mengadu kepada para imam, dan para imam bisa bertanggung jawab menenangkan perasaannya. Ternyata ya, di mana sih ada dosa mau bertanggung jawab sama pelakunya? Mana ada bandar narkoba besuk kalau pemakainya itu sakit? Nggak mungkin. Uruslah itu urusanmu sendiri. Aku tidak mau tahu. Yang penting aku sudah dapat untung. Dosa itu mengerikan. Dosa itu menakutkan. Dia hanya memperalat. Tapi dia tidak mau menyentuh sedikit pun risiko yang akan ditanggungnya. Langsung uang 30 keping perak itu yang tadi disanjung-sanjung aku udah dapat. Ternyata dibandingkan dengan penyesalan diri, tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Harta, kekayaan sebesar apapun dibandingkan dengan ketidaktenangan hidup, ternyata tidak ada artinya. Dia lempar itu ke bait Allah. Lalu Yudas pergi menggantungkan dirinya, mati secara tragis. Celakalah orang yang melakukannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu gambaran singkat dari kisah tentang penderitaan Yesus dan satu wajah yang begitu dekat dengan derita ini, Yudas. Bagaimana kita sudah mendengar tentang rencana-rencana Yudas yang pada akhirnya menggiring dan membawa Yesus ke dalam sebuah penderitaan yang teramat sangat, sehingga Yudas harus menanggung risiko dari apa yang telah dibuatnya. Beberapa hal yang mungkin kita bisa catat dari kisah Yudas ini. Yudas sepertinya adalah seorang yang punya tipe ingin mengubah Yesus. Yudas pingin Yesus itu menuruti rencananya. Kalau tidak, ya dia tidak akan terima. Dan itu mestinya orang berhadapan dengan Yesus siap untuk diubah, bukan siap untuk mengubah. Mestinya Yudas yang harus tunduk pada Yesus. Tetapi Yudas memaksa Yesus harus tunduk pada kemauannya. Saya pikir ini bukan cuma sikap Yudas.
Seperti nahkoda yang teriak-teriak suruh minggir cahaya itu. Padahal cahaya itu adalah mercusuar. Nggak mungkin mercusuar suruh minggir. Kalau dia tetap nggak mau minggir, nabrak. Dan benar, Yudas nabrak sampai hancur dia. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menguasai arah, kehendak, kemauan, bukan sebaliknya. Ingin mengatur Tuhan, ingin mengubah Tuhan menurut dengan selera dan keinginannya. Yang kedua, kita bisa melihat juga dari kisah ini bahwa keserakahan dalam hal materi. Yudas telah menerima uang 30 keping perak itu dan kecenderungan kuat kepada kepemilikan materi telah menjerumuskan dia sampai ke kedalaman yang sangat kotor. Dia kehilangan martabatnya. Mestinya pasir itu dipakai untuk membangun rumah. Tetapi Yudas menempatkan pasir sebagai alas untuk rumah. Hancurlah dia. Dan lagi yang kedua ini bukan cuma pikiran Yudas. Ada banyak orang korbankan martabat. Ada banyak orang korbankan nama baik. Ada banyak orang korbankan nilai-nilai luhur. Hanya demi sesuatu yang bisa dicuri oleh pencuri dan dirusak oleh ngengat dan karat. Hal yang ketiga dari kisah ini kita bisa melihat bahwa dosa, kalau Yesus sangat mengantisipasi kita terhadap dosa, adalah sesuatu yang tidak berlebihan. Dosa itu menakutkan, dosa itu mengerikan. Dosa bisa bikin awalnya mungkin indah, enak, nikmat, tapi bisa bikin rusak rumah tangga. Kalau udah rusak, apa dosa bertanggung jawab? Tidak. Itu urusanmu, uruslah sendiri. Orang-orang muda kehilangan masa depannya. Apakah pengedar obat bius mau datang dan bantu dia? Tidak akan pernah ada. Itu urusanmu sendiri. Jadi kisah Yudas menggambarkan dengan tegas betapa dosa memang harus diantisipasi sedemikian rupa. Jangan main-main dengan dia. Tidak ada yang baik yang bisa diharapkan dari dosa itu. Uang 30 keping perak bagi Yudas ternyata tidak ada artinya bagi kehancuran hidupnya. Karena itu biarlah Yudas yang melemparkan saja ke 30 keping uang perak ini. Kita jangan sampai melemparkan itu. Yang terakhir dari kisah Yudas, kita bisa melihat bagaimana para imam dan tua-tua Yahudi telah memperlakukan Yudas dengan sangat rendah, dengan sangat tidak menghargai. Bagi orang-orang besar seperti itu, Yudas tidak lebih adalah orang kecil yang bisa diperalat. Kalau kepentingan yang di atas sudah terpenuhi, maka orang-orang kecil biasanya ditinggalkan, dilupakan. Toh sibuk dengan orang-orang kecil seperti itu mungkin tidak nambah kekayaan, tidak nambah jabatan, tidak nambah posisi dan seterusnya. Sehingga hampir semua otoritas yang ada sulit untuk bisa diandalkan buat hidup ini. Yudas yang mengandalkan otoritas para imam kepala, ternyata akhirnya berujung dengan kekecewaan dan bahkan penyesalan yang amat dalam. Tapi saudara, salib itu menampilkan satu otoritas yang lain. Marilah kepadaku. Kalau kekuasaan dan otoritas yang lain mengatakan itu urusanmu, tapi salib
mengatakan, marilah kepada aku. Dan biarlah kekuasaan itu yang kita pegang mutlak di dalam hidup ini. Sebab kekuasaan dari salib adalah kekuasaan yang tidak pernah mengecewakan. Kekuasaan yang memelihara, kekuasaan yang menerima, kekuasaan yang mengayomi kita, kekuasaan yang membawa kelegaan kepada kita. Karena itu pastikanlah di dalam hidup kita bahwa Yesus Kristus yang telah berkorban itu menjadi penguasa tunggal di dalam hidup ini. Sesudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu beberapa hal yang bisa kita tarik dari potret Yudas dan dari sekitar penderitaan Kristus. Mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi dari perikop yang akan kita baca di rumah. Tapi inilah hal-hal yang berharga dari satu tokoh yang sangat kita kenal, Yudas Iskariot. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa di dalam sorga, rasanya kami harus berhenti untuk menghujat Yudas Iskariot. Sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bentuk-bentuk yang lain kami pun ada di belakang dia. Turut mengkhianati Engkau yang begitu mengasihi kami dengan cara-cara hidup kami yang berseberangan dengan kehendak-Mu. Biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan mau ajak kami semua untuk belajar setia menapaki jalan Tuhan, untuk mengarahkan pandangan kami kepada kehendak-Mu, untuk berupaya untuk mengkritisi kehendak dan keinginan diri kami, untuk kami berupaya belajar setia sekalipun itu punya risiko dan konsekuensi tersendiri di dalam hidup ini, untuk kami makin lebih serius mengikut jalan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, untuk kami meralat semua cara dan sikap kami yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu, supaya minggu-minggu Prapaskah membekali kami sedemikian berharga untuk kehidupan kami yang lebih berkenan kepada-Mu. Engkau berkati kami gereja-Mu, GKI Kafling Polri, yang mencoba memfasilitasi perenungan Prapaskah ini, supaya lewat semua upaya itu sungguh perayaan Paskah
dan masa prapaskah mengubah tampilan hidup kami menjadi lebih menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu di sini. Ikatkan kami dengan cinta kasih-Mu yang hangat, yang kuat, supaya kami bersemangat, saling menopang, saling mendukung, ambil bagian penuh di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dan biarlah nama Tuhan boleh berkumandang di balik seluruh tindak tanduk pelayanan dan tugas panggilan kami. Berkatilah ya Bapa untuk kehidupan keluarga jemaat-Mu di sini, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berumah tangga. Tuhan, Engkau sumber segala yang baik, biarlah senantiasa mencurahkan rahmat dan kebaikan itu, sehingga sungguh dipastikan bahwa di dalam Tuhan kami tidak berkekurangan, sehingga hidup kami menjadi rangkaian-rangkaian ucapan syukur yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, berkati perjuangan hidup kami dalam rumah tangga dan keluarga. Berkati cinta kasih kami, hubungan sebagai suami, istri, orang tua, dan anak. Berkati kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati kami dalam perjuangan-perjuangan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa-masa depan kami. Berkati juga anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, di dalam rencana-rencana mereka, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ketika kami sedang bergumul menghadapi problem-problem kehidupan yang ada, biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kesabaran, dan mengarahkan pandangan kami kepadamu, sehingga jalan-jalan yang kami pilih, jalan-jalan yang kami tempuh, tak lain adalah jalan-jalan yang kami lihat itu seturut dan sepadan dengan kehendak-Mu. Karena itu dampingi kami terus di dalam hidup dan pergumulan kami, di dalam upaya dan perjuangan-perjuangan kami. Kami berdoa juga ya Bapa, Engkau hadirkan kami di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada, untuk menjadi berkat yang dari Tuhan terpancar kepada banyak orang, sehingga kami boleh merasakan bahwa di dalam kehidupan tiap-tiap hari pun Tuhan menetapkan kami untuk menjadi saksi-saksi kasih dan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan pertolongan bantuan oleh karena kondisi tubuh yang lemah. Berkatilah baik yang dirawat di rumah sakit, maupun juga yang saat ini ada bersama dengan kami namun dalam kondisi tubuh yang kurang sehat. Biarlah Tuhan juga boleh menolongnya, memberikan kekuatan, dan melalui obat dan perawatan Tuhan jualah yang pada akhirnya memulihkannya. Ya Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, negeri yang kami cintai. Engkau berkati negeri ini di dalam perjalanannya, di dalam perjuangannya, di dalam berbagai hal yang menjadi pergumulannya, supaya lewat pendampingan, penyertaan, dan ayoman Tuhan, maka bangsa ini boleh terus berjalan sekalipun di tengah berbagai tantangan yang ada. Berkatilah para pemimpin kami, sekalipun mereka orang-orang yang terbatas dalam banyak hal, namun kalau Engkau menolongnya, niscaya ia menjadi berkat yang besar buat negeri ini. Berikan ketajaman mereka untuk melihat bukan hanya yang kasat mata, tetapi hal-hal yang sulit dilihat secara kasat mata. Entah itu rancangan-rancangan, maksud-maksud, dan kehendak-kehendak dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan masa depan bangsa ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong para pemimpin kami, memampukan mereka untuk bisa membawa bangsa ini ke dalam damai sejahtera-Mu. Berkati ketika negeri ini sedang mempersiapkan diri, tinggal beberapa waktu akan merayakan satu pesta demokrasi, memilih presiden, wakil presiden, dan calon-calon legislatif. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang akan menguasai situasi dan kondisi. Biarlah pesta demokrasi ini sungguh menjadi satu kegiatan yang mendatangkan kemaslahatan bagi negeri ini dan mendatangkan satu masa depan yang lebih baik. Kami berdoa untuk segenap saudara-saudara kami, rakyat negeri ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong mereka, hadir dan memberikan berkat
di tengah pergumulan-pergumulan mereka, khususnya saudara kami yang menjadi korban bencana-bencana kehidupan dimanapun mereka berada. Ya Bapa di dalam sorga, pakailah kami gerejamu untuk juga menjadi berkat bagi siapapun yang memang membutuhkan cinta kasih Allah. Terlebih di dalam perayaan Paskah ini, biarlah Tuhan berkati khususnya panitia untuk bisa menjadikan rangkaian Paskah ini mendorong gerejamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Doa syafaat ini akan kami akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan menyanyikan. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yudas, karena khawatir mimpinya tidak tercapai, rela mengkhianati Yesus sang guru. Kristus menghendaki kita untuk tidak khawatir, melainkan selalu mengucap syukur, seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita mengucap syukur melalui persembahan syukur kita saat ini. Tidak hanya harta tetapi hidup seluruhnya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus
kurban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada kebaktian pagi ini. Kami bersyukur boleh kami memuji Tuhan, boleh kami menikmati firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh kami semakin diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberi kepada kami kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh kami kelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin.
jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Saat aku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, memiliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang senantiasa taat dan membawa damai. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang setia. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh
Thank you.